Jadi kalau kita ngomong panjang, itu bisa dimulai sebenarnya rentetan kompetisi atau proses peralihan, pengambilan dari seorang figur yang disebut Sang Demokrat gitu ya. Pak SBY kan buat buku Sang Demokrat. Ya nanti kalau kita baca bukunya dengan apa yang dijalankan itu akan berbeda. Lalu Mas Anas bekerjalah secara politik, namanya orang organisasi kan, orang pergerakan kita tahu sendirilah. Kerjanya juga kan serius kalau udah dikasih restu, bekerjalah. Pertengahan proses itu kemudian muncul ide untuk memunculkan Pak Andi Malarangeng dari kubu Cikias. Nah, akhirnya berbagai cara dilakukan untuk meminta Mas Anas tidak melanjutkan kompetisinya. Mungkin ada juga benarnya bahwa SBY anak tunggal itu tidak siap untuk disaingi. Jadi dan ini juga membuktikan sebetulnya bahwa Pak SBY gagal di dalam mewariskan regenerasi kepemimpinan di dalam Partai Demokrat. Langkah yang dilakukan oleh Pak SBY dengan menghancurkan Anas dan menghancurkan Partai Demokrat pada waktu itu, yang ketika partai sedang berada di puncak ya kejayaan dalam sejarah partai politik di Indonesia dari sisi usia ya, dari sisi usia 10 tahun Partai Demokrat sudah berada di atas 20%, 20,4% waktu itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Nah, artinya kan sebenarnya kalau saya baca utuh pernyataan Bung Anas itu, dia tidak memposisikan dirinya sebagai korban, saya lihat itu di dalam pidato itu. Artinya misalnya dengan menyebut saya ini adalah korban dari konspirasi politik, misalnya begitulah ya, dibuat bahasanya gitu ya, yang ingin mematikan karir saya lalu masukkan saya ke penjara dan seterusnya misalnya. Tapi kan belum tentu dia mengakui ada proses itu terjadi. Jadi dalam bahasa yang lain begini, saya memang masuk penjara, bisa saja prosesnya karena kriminalisasi, bisa prosesnya karena memang fakta hukumnya. Perseteruan Anas Urbaningrum versus SBY berawal karena hal ini. Pasca bebas dari penjara pada Selasa 11 April, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebutkan memiliki agenda dengan salah satu pendiri Partai Demokrat, sekaligus mantan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Tidak disebutkan secara spesifik terkait apa yang akan dilakukan Anas Urbaningrum terhadap SBY. Yang jelas, jika agenda tersebut terwujud, ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dinantikan karena latar belakang dari kedua sosok ini. Disebutkan bahwa sejak lama Anas Urbaningrum dan SBY berada dalam kubu berbeda meskipun mereka berada dalam partai yang sama. Berikut kisah perseteruan Anas Urbaningrum versus SBY yang sudah lama terjadi melansir situs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Anas Urbaningrum versus SBY, awal permasalahan. Isu Anas Urbaningrum dengan SBY ini sebenarnya tidak pernah terlihat jelas di hadapan publik. Keduanya hanya melakukan perang dingin, baik itu dalam bentuk pernyataan maupun perbuatan tidak langsung kepada satu sama lain. Disebutkan kalau awal permasalahan Anas Urbaningrum dengan SBY adalah fakta. Kalau Anas Urbaningrum menjadi sosok yang berhasil memenangkan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres 2 Partai Demokrat pada 2010 lalu. SBY dikabarkan menjagokan kader senior lain untuk jadi ketua umum, yakni Andi Alfian Malarangeng. Namun sosok itu malah sudah tersingkir dalam putaran pertama pemilihan ketua umum, menyisakan Anas Urbaningrum dengan kader lain Marzuki Ali. Bahkan ada rumor yang mengatakan kalau keinginan SBY menjadikan Andi Malarangeng sebagai ketua umum dikarenakan kedekatannya dengan SBY dan diharapkan setelah masa jabatannya paripurna dirinya akan menyerahkan kursi ketua umum ke anak-anak SBY, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY atau Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Meskipun begitu, rumor tersebut tidak pernah terbukti secara pasti dan hanya menjadi simpang siur pengamat politik. Puncak ketegangan antara Anas Urbaningrum dan SBY semakin meningkat setelah Anas Urbaningrum dituding oleh bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang.
Anas Urbaningrum sendiri menyanggah kalau dirinya menerima uang dari proyek Hambalang. Namun kekecewaan kader-kader lain sudah kadung menyelimuti partai. Tentunya kekecewaan ini datang dari SBY beserta kader senior lain. Apalagi Anas Urbaningrum juga diketahui tidak memecat Angelina Sondag, salah satu kader Partai Demokrat yang disebutkan terlibat dalam korupsi proyek Hambalang. Ini semakin memanaskan tensi antara kubu Anas Urbaningrum dan kubu SBY. Akibatnya, konflik internal Partai Demokrat pun tidak terelakkan. Banyak dari pihak yang menuding sana-sini, ini juga berbuntut pada kegagalan Partai Demokrat dalam pemilihan umum atau pemilu 2014. Selain fakta kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat sudah menurun, akhir konflik pada akhirnya Anas Urbaningrum resmi ditahan karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi dan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dicopot. Posisinya sempat digantikan langsung oleh SBY selama 1,5 periode sampai 2020. Konflik ini dianggap usai setelah SBY jadi Ketua Umum dan Anas Urbaningrum dipenjara. Tetapi konflik ini dikabarkan kembali muncul ke permukaan setelah bebasnya Anas Urbaningrum dari penjara. Sejauh ini, percikan api konflik sudah diwarnai dengan kubu SBY yang meminta Anas Urbaningrum meminta maaf kepada mantan RI1 ini. Namun sebaliknya, kubu Anas Urbaningrum merasa kalau SBY lah yang perlu meminta maaf kepada orang yang baru saja bebas dari lapas ini.